memuntahkan Yunus ke darat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita yang boleh ikut dalam ibadah malam hari ini, saya mau ajak kita untuk melihat ayat 2. Ya. Ada hal yang menjadi penekanan di situ. Dikatakan, dan ia menjawab aku dan kau dengarkan suaraku. Dan ia menjawab aku dan kau dengarkan suaraku. Nah, ini satu hal yang melatar belakangi dan menjadi alasan yang cukup kuat bagi Yunus untuk bersyukur. Untuk bersyukur. Nah, di ayat 7, kita juga menemukan alasan untuk bersyukur. Ketika dalam ucapan Yunus dia katakan, ketika jiwaku letih lesuh di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Ingat Tuhan dan lihat perbuatan. Ini juga adalah bagian daripada seseorang yang memang harus bersyukur, tidak bisa tidak, harus bersyukur. Dia ingat Tuhan dan dia melihat perbuatan Tuhan itu sendiri. Nah, kemudian lanjutan daripada bentuk ucapan syukur itu di ayat 9. Ya, di ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Berikan persembahanmu. Dan kemudian dilanjutkan dengan apa yang kau janjikan tepati. Ya. Berikan persembahanmu, apa yang kau janjikan tepati. Dikatakan apa yang kunazarkan akan kubayar. Saudara-saudara, Apostle Bulung, para pemuda gereja, itu adalah beberapa hal dan mungkin begitu banyak hal yang bisa kita tambahin dan bisa menjadi alasan kita yang cukup kuat untuk mensyukuri penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saya mau kembali ke belakang sebentar. Mengapa Yunus lari? Ada beberapa alasan yang cukup kuat. Nah, kalau kita mencoba memberikan waktu kita untuk lebih fokus kepada Yunus ini sebagai salah satu tokoh perjanjian lama, ya. Kenapa Yunus lari? Ada hal yang cukup kuat yang bisa menjadi alasan. Dia tidak mau bangsa lain itu bertobat. Itu kita temukan di pasal 4. Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Jadi ada sepertinya soal ego yang harus diperbaiki, yang harus mengingatkan Yunus. Dia tidak mau bangsa lain bertobat. Dia mencoba memetakan, dia mencoba untuk membatasi seakan-akan baiklah hanya umatnya itu kepunyaan Tuhan, ya, milik Tuhan. Jadi seakan-akan dia tidak mau kalau bangsa-bangsa lain itu juga bertobat dan percaya kepada Allah. Dan memang kalau kita baca di pasal 1, jelas dikatakan di situ, di ayat 2 pasal 1, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ya. Jadi kepada umat yang belum mengenal Allah, itu jobnya Yunus jelas. Ya. Dia tidak mau bangsa lain tobat, cukup hanya bangsanya. Itu satu hal yang memang kurang baik, yang tidak Allah suka dari Yunus sebagai abdinya. Saudara-saudara, kita juga bisa menemukan hal-hal lain dari renungan kita ini. Nah, mungkin akan kita lanjutkan dengan perjalanan dengan dengan pertanyaan berikut. Nah, kalau begitu, Allah kenapa mau memakai manusia aneh seperti
Yunus ini yang harus lari, dan jelas di pasal 1 itu kita temukan beberapa hal yang menjadi latar belakang dia untuk lari. Ia takut ke Niniwe, ia menaruh prasangka yang tidak baik terhadap orang Niniwe, bahkan dia sangat mementingkan kehormatan dirinya. Itu bisa kita temukan sebenarnya yang 3 itu. Ya, ia sangat mementingkan kehormatan dirinya. Coba kita lihat di pasal 4 ayat 2 itu. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi dia sangat mementingkan kehormatan dirinya. Jadi dia merasa sesuatu yang tidak tepat kalau dia harus ke Niniwe untuk mengingatkan bangsa itu untuk bertobat. Ya, itu kita temukan di pasal 4 ayat 2. Nah, saudara-saudara, adik-adik Naposo yang boleh ibadah pada malam hari ini, saya juga melihat dan saya juga mau mengajak kita untuk melihat bagaimana pentingnya pengampunan. Ya. Yunus tidak melihat ini, dia hanya melihat bagaimana mementingkan kehormatannya. Salah satu contoh tadi itu, dia tidak mau dan dia tidak sadar dan dia tidak bisa memahami bahwa sebenarnya keselamatan itu adalah untuk dan milik semua. Ya. Untuk dan milik semua. Jadi sebenarnya kalau kita bicara untuk semua, harus ada keputusan pribadi untuk melepas hal-hal pribadi. Jadi kalau sore ini kita bicara untuk semua, kami, maka harus dilepas ya hal-hal yang berhubungan dengan aku dan saya. Jadi kalau kita komit untuk hal-hal bersama, saat itu juga kita harus berani untuk melepaskan hal-hal pribadi. Gak mungkin hal-hal bersama berjalan dengan hal-hal pribadi. Nah, ini sederhana sekali sebenarnya sore ini mengingatkan kita. Jadi ada saatnya kita bicara hal-hal yang harus kita bicarakan, soal-soal bersama, soal-soal kita. Dan ketika kita bicara soal-soal kita harus berani untuk meninggalkan soal-soal aku dan saya. Ada nggak keberanian kita ya? Bahkan renungan ini juga mau mengajak kita, biarkan pikiran dan perasaan kita dikendalikan Tuhan. Karena Tuhan yang pelihara. Biarkan pikiran dan perasaan kita dikendalikan Tuhan, dan Tuhan yang akan memelihara. Coba lihat saudara-saudara ya. Pertobatan Niniwe diawali oleh kejadian pribadi yang cukup unik dari seorang pribadi yang bernama Yunus. Harus ya, dia coba untuk lari di ayat 3 ya. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saya mau cetak tebal, bukan persoalan Tarsis sebagai tujuan lari, tapi jauh dari hadapan Tuhan. Jadi bukan persoalan jarak. Tarsis, ya, seberapa jauh itu? Tapi yang mau saya cetak tebal sore ini, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, kemudian terjadi sesuatu ya yang luar biasa, sampai ayat 12 dia harus ngomong, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Jadi gak ada yang terlampau jauh yang Tuhan tidak tahu. Seberapa jauh Anda lari, seberapa jauh kita lari, ya, Tuhan itu tahu. Ya. Bukan persoalan tempat,
tapi jangan coba-coba menjauh. Ya, kita juga di masa pandemi ini, jangan ada yang coba-coba lari ya. Dalam arti bukan hanya lari ke kota Semarang, lari ke Jogja atau ke Surabaya, bukan. Mencoba untuk merenggangkan persekutuannya, mencoba untuk meninggalkan tanggung jawabnya, mencoba untuk lari dari kenyataan. Karena Tuhan akan temukan kita, Dia tahu kita kemana, sejauh apapun kita. Ya, itulah dulu secara sederhana ya renungan sore ini. Ini baru pertemuan pertama. Mudah-mudahan ini bisa sebagai awal perkenalan kita ya, adik-adik NKIP. Demikian. Saya kembalikan kepada yang mau moderasi kita. Terima kasih. Terima kasih ya, Mang. Boleh saya bertanya ya? Kan mungkin kalau di sini Yunus tuh agak gimana ya? Saya katakan agak ekstrim gitu ya. Jadi begitu dia mementingkan egonya, langsung dimakan ikan gitu ya maksudnya. Nah, itu tuh gimana ya? Kan kadang kita tuh waktu kita mementingkan ego tuh kadang nggak sadar gitu, kayak aku nggak sadar kalau sebenarnya apa yang aku lakukan adalah mementingkan egoku gitu. Terkadang kan kita suka seperti itu. Nah, kira-kira gimana sih Amang supaya kita balik lagi kayak langsung sadar, oh ini tuh bukan maksud Tuhan, oh ini bukan yang dipengen Tuhan, seperti itu. Biar kita terjauh dari ego kita gitu. Ya, jadi dari beberapa penulis ada yang mendiskusikan sebenarnya tokoh Yunus ini ada atau tidak. Kenapa dia begitu melegenda? Karena oh ya. Ya, ada beberapa diskusi dari para teolog dan para penulis juga. Ini tokoh Yunus ini ada nggak gitu? Karena begitu melegenda, tapi tetap menjadi sejarah yang hidup yang bisa menginspirasi kita. Ternyata kalau saya katakan tadi ya, dia sangat mementingkan kehormatan dirinya, kemudian dengan hal yang lebih apa lagi tadi, ya gimana supaya bangsa-bangsa lain itu nggak usah ikut selamat gitu. Bangsa-bangsa lain nggak usah ikut mengenal Allah gitu. Nah, cara berpikir apa ya? Eksklusif ini ya, eksklusif. Yang tidak mampu keluar dari yang saya katakan tadi, cara berpikir yang sudah memang tercipta sedemikian rupa. Nah, saya juga mencoba mencari sebenarnya disiplin ilmunya Yunus ini sampai sejauh mana. Artinya, apakah dia memiliki strata gitu ya, sehingga dia begitu kuat dengan kehormatan dirinya itu. Padahal dia tidak tahu bahwa sebenarnya bahkan tokoh-tokoh perjanjian lama juga membantu kita untuk memahami sekali Allah memanggil seseorang, ada hal yang melekat yang ikut, yaitu memperlengkapi. Coba kita lihat tokoh-tokoh besar di perjanjian lama, kalau Allah panggil baik itu dari seorang gembala, dari seorang petani, bahkan dari seorang yang punya disiplin ilmu yang cukup kuat itu seperti Yesaya, ya, bahkan Yeremia juga dan semua tokoh-tokoh yang memang pintar gitu, seperti Paulus, sekali Allah panggil, ada hal yang melekat itu memperlengkapi. Jadi Allah tidak pernah memanggil hambanya kemudian mempermalukan hambanya, itu nggak pernah itu. Baik di tradisi perjanjian baru juga. Persoalannya mau nggak hamba Allah itu diperlengkapi. Ya. Jadi ketika seseorang diperlengkapi, saya katakan tadi, tolong tinggalkan pribadinya, tolong tinggalkan egonya. Biarkan Allah, ya, biarkan Allah biarkan Allah membentuk dia seturut dengan sekehendaknya. Karena kalau kita mau coba refleksikan dalam kehidupan kita sekarang, setiap pelayanan memiliki tantangan pribadi, memiliki tantangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu memang Allah bisa pakai hambanya dari pokok kayu, dari bawah kayu. Allah bisa pakai hambanya dari mantan seorang yang cukup handal, punya disiplin, latar belakang disiplin ilmu yang cukup apa. Tapi ketika Allah memanggil seseorang untuk menjadi hambanya, saya selalu berpikir untuk memulai dari nol.
Oleh karena dari nol. Kenapa? Karena yang kita mau awali adalah bukan pekerjaan kita, tapi pekerjaan Dia yang memakai kita menjadi alatnya, menjadi pekerjaannya. Ini yang tidak disadari oleh Yunus. Ya, dua tadi indikasi kehormatan pribadi, dia nggak mau supaya bangsa Tarsis itu selamat, dia mau hanya umatnya saja, hanya bangsanya saja. Ternyata dia mau coba petakan Allah itu sesuai dengan apa yang dia pahami. Nggak bisa. Ya, jadi saya berpikir di situ aja. Artinya sekali Allah mau pakai kita, biarkan dia bekerja sesuai dengan caranya. Ya, setiap pelayanan adalah tanah yang subur, yang bisa menghasilkan hal yang luar biasa. Ya. Oleh karena itu memang, ya kalau saya katakan dengan dengan kita sekarang ini, setiap medan pelayanan kita itu memiliki bentuk-bentuk tersendiri, ada tantangan tersendiri, nggak sama itu. Jadi sama seperti kalau melayani di atau contoh di Bandung ini pasti berbeda tantangannya dengan di Semarang. Adik-adik mahasiswa juga begitu, ada tantangan tersendiri dalam studi kalian itu ada tantangan tersendiri. Tapi di tantangan-tantangan yang saya katakan tadi itu, kita memang harus belajar untuk memahami tantangan itu dan keluar dari tantangan itu. Jadi jangan pernah lari. Makanya saya katakan tadi, sejauh manapun kita, Allah pasti tangkap kita, Allah pasti panggil kita. Ada beberapa tokoh yang memang mencoba beralasan ya, seperti siapa itu Yesaya ya, yang dia katakan aku masih muda, aku nggak pandai bicara, katakan ada. Kemudian juga ada yang menjadi saya perlu teman untuk penyambung lidah, katanya kan. Bahkan Amos dengan orang yang cukup tajam dengan kritikan, Hosea yang harus menikah dengan wanita sundal, ya. Nah itu unik cara Allah memakai. Persoalannya Allah lebih tahu apakah kita bisa dipakai atau tidak gitu. Jadi makanya saya katakan tadi, tolong ketika kita bicara pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan, ya tolong dilepaslah hal-hal pribadi, ya gitu, supaya itu tidak menghalangi kita untuk ikut dalam pekerjaan tadi itu. Makasih. Makasih ya, Mang. Berarti memang harus ada perubahan diri ya. Berarti benar kata lagu, kalau ikut Yesus pasti ada perubahan diri. Ya. Nah, untuk teman-teman yang abang kakak Naposo yang sedang menonton lewat Google Meet, kalau ada pertanyaan boleh langsung open mic atau juga langsung di tulis aja di chat. Atau kira-kira Bang Alvin ada pertanyaan mungkin? Kalau kita dipanggil oleh Tuhan, kita harus meninggalkan hal-hal pribadi kita ketika kita dipanggil Tuhan. Tapi gimana caranya kita bisa jadi lebih baik agar kita dipanggil Tuhan? Karena terkadang rasa terpanggil tapi sebenarnya mungkin dia tidak dipanggil gitu. Gimana caranya biar kita membuat diri kita lebih baik, biar kita bisa dipanggil oleh Tuhan gitu. Ya memang banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Ya, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Jadi ada proses sampai itu benar-benar dikatakan terpilih. Karena dalam proses sampai dia menjadi terpilih, wah, ada begitu banyak yang menggoda gitu. Dan itu begitu kuat yang menggoda. Ada begitu banyak yang menggoda dan itu begitu kuat. Dan bahkan keterpanggilan yang kita klaim tadi itu pupus dan sirna. Ada banyak pendeta yang harus jatuh karena wanita. Ada banyak pendeta yang harus jatuh karena materi, karena uang, dan lain sebagainya. Seksual. Mungkin ada tokoh yang begitu digandrungi ya, seorang pendeta yang harus jatuh karena bermain dengan sekretaris pribadi. Nah itu, jadi saya melihat bahwa sampai terpilih
ada proses yang cukup cukup ya luar biasa gitu. Makanya harus disegarkan. Jadi harus disegarkan panggilan itu sampai kepada yang terpilih. Satu hal yang saya katakan tadi itu melepas hal-hal pribadi itu. Ya kita terus terang aja, kita bisa terganggu dengan kita katakan saya terpanggil, tapi ternyata di tengah-tengah keikutsertaan kita untuk memelihara, merawat keterpanggilan itu banyak tantangan. Baik tantangan. Bisa tantangan dari keluarga. Kesetiaan kita, keikutsertaan kita, kerinduan kita untuk melayani, itu juga bisa bisa juga tantangan itu dari keluarga gitu. Satu contoh misalnya, ada Sintua misalnya. Dia begitu total dengan tanggung jawabnya. Nah, kemudian dia hampir kehilangan waktu dengan keluarga. Nah, mungkin istrinya bisa ngomong, kamu dari Senin sampai Senin di gereja melulu, jangan-jangan kamu jadi pendeta 2 di situ. Atau kayaknya kamu di gereja aja lah gitu. Jadi ada pernah anekdot seperti itu kan. Karena ini suaminya asik melayani terus di gereja gitu, total gitu. Istrinya bilang, udah gini aja Pak, kamu bawa aja bantalmu sama selimutmu. Kamu tidur di gereja aja katanya. Sebenarnya itu sakit gitu. Tapi ya mungkin itulah ya. Makanya saya berpikir gini, ini di tingkat penetua ya. Kalau Sintua harus belajar ya, untuk mempersiapkan diri menjadi penetua dengan proses materi yang sudah disiapkan. Saya selalu biasakan mau terakhir mau endingnya itu saya panggil keluarga, saya panggil anak-anaknya. Gimana? Tugas Sintua, job listnya jelas ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siap nggak? Kalau Kanda tidak mendukung, kita hentikan ini saya bilang. Jangan, ya memang harus ada. Kalau saya pakai istilah dikorbankan, memang harus ada dikorbankan. Satu contoh, nggak ada weekend juga untuk Sintua, untuk pendeta yang harus melayani hari Minggu. Apa mau cerita weekend? Kemana kita weekend? Nggak ada itu. Ya seperti Amang lah. Ini baru nyampe di Bandung, banyak yang mall, tongkrongan, Paris Panjapa ya, saya dengar. Wah, apaan? Nggak ada waktu gitu. Lantas saya harus ribut di rumah? Nggak juga. Biarkan keluarga akan sadar pelan-pelan. Nah, ada waktunya itu. Gitu. Jadi memang ketika kita bicara pelayanan, tolong lepas hal-hal pribadi, apapun itu, sekuat apapun itu, senikmat apapun itu, sehebat apapun daya tariknya itu. Siapa yang tidak tahu nongkrong itu paling enak? Semua tahu itu. Nggak terasa udah habis 4 jam. Tapi apakah mungkin lagi hal-hal seperti itu dilakukan oleh seorang yang sudah melayani, yang total melayani? Nggak mungkin. Jadi itu pelan-pelan harus, dan itu harus dipahami dari awal, supaya tidak ada yang kecewa. Ya Tuhan, aku setia melayani Engkau, waktuku sudah saya kasih, kenapa kok seperti ini jawaban daripada apa yang saya sudah berikan? Kemudian dia menjadi pelayan yang ya dalam bahasa Batak dikatakan terhirim, kecewa, dan lain sebagainya. Karena dari awal dia tidak siap gitu. Itu Yunus. Kita lihat kan. Dia pikir dengan lari ke tempat yang jauh, ke Tarsis. Dan kalau kita baca di pasal 1 ayat berikutnya, udah begitu gelombang, kemudian cuaca yang jelek, bisa dia di dek tidur gitu kan. Tidur dia di dek. Kemudian nahoda orang-orang kapal udah sibuk untuk membuang isi kapal supaya lebih katakan dibuang. Ternyata dia tidur. Lalu katakan, ada apa ini katakan? Baru dia bilang, ya dia jujur. Makanya dikatakan dia tadi itu, jadi dikatakan, angkatlah aku, campakkanlah aku dalam laut, maka laut akan menjadi reda. Dia tahu persoalan itu di dia gitu. Dia tahu persoalannya itu di dia. Makanya dia jujur. Dan kemudian 3 hari ya. 3 hari 3 malam lamanya. Dalam perut ikan. Ada nyanyi itu loh. Yunus di perut ikan. Tam tam tam. Karena dia. Ya kan? Ada lagunya itu. Nah, itu. Oke, makasih. Makasih Amang. Ya untuk kakak dan abang Apostle semuanya masih ditunggu pertanyaannya. Adakah yang mau memberikan pertanyaan?
bisa langsung open mic atau enggak tulis di chat ya. Oh ya, mungkin untuk dari Bang Christian ada pertanyaan atau mungkin mau menambahkan? Tes. Saya mau nambahin sedikit aja yang saya paham. Ada yang unik dari kisah Yunus ini, terutama dalam pasal 1 ke pasal 2, di mana saat terjadi badai di kapal, di saat semua orang panik, hanya dia yang tertidur. Bahkan kapten kapal pun panik. Seluruh awak kapal panik. Tapi Yunus tidak. Dia tidur. Dia tidak berdoa, dia tidak minta pertolongan. Dia langsung mengatakan yang seperti dia bilang, langsung Yunus tahu dialah penyebabnya. Langsung dia bilang, angkatlah aku dan campakkan aku. Tapi kapan Yunus berdoa? Yunus berdoa ketika dia sudah diperut ikan. Apa artinya? Yunus berdoa saat dia sudah pasrah akan hidupnya. Bukan dia berdoa ketika pencobaan itu baru datang. Tapi saat dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Toh dia sudah diperut ikan 3 hari 3 malam. Mau apa? Mau mati kan? Atau mungkin, nggak mungkin terlintas di pikiran Yunus, mungkin aku akan dikeluarkan di hari yang keempat. Kan Yunus tidak tahu. Setelah Yunus berdoa, maka Tuhan menyuruh ikan untuk memuntahkan Yunus keluar. Lalu Yunus melanjutkan perjalanannya. Yang mau kita lihat di sini adalah bahwa meminta tolong kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan bukan karena keterpaksaan. Bukan karena misalnya kita mendapatkan kemalangan. Lalu, ya Tuhan, kenapa Engkau memberikan kepada saya hal seperti ini, padahal saya adalah umat-Mu, saya adalah begini. Yang mau kita lihat adalah, yang mau Tuhan lihat bukanlah ketaatan karena yang dipaksa, seperti dalam kisah Yunus, tapi ketaatan yang yang sadar akan dari dalam dirinya sendiri. Yunus pada saat di kapal tenang-tenang aja, tidur aja kan, dibuang dia nggak ada penolakan, malah tidak ada tindakan penolakan Yunus ketika dia akan dibuang. Dapat undi, dapat aja, terus dilempar, udah kan? Mungkin Yunus berpikir, ya udahlah, mungkin sampai sini perjalanan hidup saya, sampai akhirnya dia masuk. Tapi ketika dia masih boleh hidup di perut ikan 3 hari 3 malam, di situ dia merenung, di situ dia mulai sadar akan kesalahannya, akan dirinya yang menjauh dari panggilan Tuhan. Maka di pasal 2, doa Yunus adalah doa ucapan syukur, yang artinya dia bersyukur masih boleh hidup, yang artinya dia bersyukur ketika dia jatuh dan dimakan ikan dia tidak langsung mati. Dia bersyukur karena masih bisa menyesali perbuatannya, dan dia bersyukur karena masih bisa berdoa kepada Tuhan. Seperti itu. Sekian. Ya, makasih ya Bang. Mungkin kalau misalnya boleh saya ringkas ya dari selama kita PA, ada beberapa poin yang bisa kita ambil ya dari cerita Yunus ini. Yang pertama itu kita harus menghapuskan ego kita. Kita harus meninggalkan kebiasaan kita saat kita diutus oleh Tuhan. Kita diminta oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Dan ada hal yang harus kita ingat bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu sebenarnya pekerjaan Tuhan. Jadi ya harus meninggalkan si keakuannya tadi, keegoan kita itu. Terus dan yang kedua itu jangan pernah lari dari Tuhan. Mau apapun, seberat apapun godaannya, tantangannya, Tuhan tuh selalu ada, Tuhan selalu sertai, dan Tuhan itu selalu setiap mengutus tuh mengasih substance atau maksudnya materi, pembekalan kepada kita gitu. Jadi jangan pernah lari sama Tuhan karena Tuhan menyediakan seperti itu. Dan yang terakhir juga saat kita ada masalah, berdoa sama Tuhan tuh enggak cuman waktu kita lagi mengalami kemalangan atau masalah aja, tapi mulailah untuk berdoa sama Tuhan setiap waktu dan juga mengakui kesalahan kita seperti itu. Ya mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mungkin Amang boleh tutup dalam doa.
Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu ini. Kami percaya waktu yang Kau telah berikan kepada kami boleh mengingatkan kami Tuhan bahkan sore ini dengan firman-Mu supaya kami boleh melihat bahwa keseluruhan kehidupan kami ini adalah milik Tuhan, kepunyaan daripada Tuhan saja. Walaupun kami tahu itu cukup berat dan ada banyak tantangan Tuhan yang harus kami hadapi untuk setia kepada Engkau. Ada begitu banyak yang boleh menggoda kami dan itu begitu kuat sehingga kami terkadang lari dari kenyataan hidup, lari dari tugas panggilan kami. Tuhan Yesus, kiranya Kau boleh selalu mengingatkan kami untuk setia, memahami Engkau, mengikut Engkau, percaya hanya kepada Engkau saja. Kami boleh melihat Tuhan, bahwa dalam keadaan sesulit apapun, kami boleh melihat bahwa Engkau akan tetap memelihara kami dengan cara-Mu yang ajaib, mencukupkan kehidupan, keperluan dan kebutuhan kami dengan cara-Mu yang ajaib. Bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini Tuhan, kami tidak tahu kapan ini akan berakhir, tapi kami punya pengharapan yang cukup kuat bahwa Engkau akan selalu memelihara kehidupan kami dengan cara-Mu. Pelihara kami Tuhan, biarlah kami hanya selalu bersandar dan berpegang teguh kepada anugerah-Mu dalam tangan pengasihan-Mu yang selalu memelihara kehidupan kami, semua anak-anak-Mu, bahkan semua adik-adik kami, Napowasu dan pemuda gereja yang boleh bersekutu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami juga akan melewati malam ini dan esok akan memasuki satu persekutuan di ibadah minggu Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Amang untuk pembagian firman-Nya dan terima kasih Bang Kris untuk menemani kita ya di sini ya. Dan sedikit pengumuman Abang Kakak semua, jangan lupa minggu depan kita tetap ada persekutuan lagi. Itu di jam 6 setiap Sabtu bisa diakses dari link bit.ly/pemuda reformanda. Ya, sekian ada pengumuman dari Bang Alvin mungkin? Dan juga untuk di Instagram akan ada form itu untuk pendataan. Bagi yang belum mengisi, silakan diisi untuk pendataan kita. Udah itu. Ya, sekian persekutuan dari kami pengurus Naposa Reformanda. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa.